Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salah satu tolak ukur kualitas hubungan sosial yang baik adalah bagaimana cara seseorang membayar utangnya kepada orang lain. Dalam salah satu hadis dijelaskan, sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu syariat memberikan ketentuan bahwa tatkala seseorang memiliki uang yang cukup untuk membayar tanggungan utang yang ia miliki, maka ia harus segera membayar utangnya kepada orang yang memberinya utang. Menunda bayar utang merupakan bentuk tindakan menzolimi orang lain. Dalam hal ini, Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu membayar adalah kezoliman. Hadis riwayat Bukhari. Menurut para ulama ahli hadis, makna riwayat tadi mengarah pada ketentuan haramnya menunda utang tatkala seseorang sudah cukup secara finansial dan mampu untuk membayar. Berbeda ketika seseorang dalam keadaan tidak memiliki uang yang cukup, maka ia tidak tergolong dalam cakupan hadis tadi. Dalam hal ini, Syekh Badruddin Al-Aini menjelaskan makna hadis tadi bahwa haram bagi orang yang cukup secara finansial melakukan penundaan membayar utang setelah tetapnya utang tersebut. Berbeda halnya dengan orang yang belum mampu membayar. Hukum yang sama juga berlaku bagi orang yang sudah memiliki uang yang cukup untuk membayar utangnya, tapi memiliki kendala atau uzur untuk menyerahkan uang tersebut, seperti karena uangnya tidak berada di tempat atau halangan lain yang tidak mungkin ia membayar segera. Dalam kondisi demikian, ia tidak berdosa, tapi tetap berkewajiban membayar utangnya tatkala sudah mampu untuk menyerahkan uangnya. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Syarah An-Nawawi Alal Muslim. Menunda membayar utang bagi orang yang mampu adalah perbuatan zolim dan merupakan tindakan yang diharamkan. Sedangkan menunda orang yang tidak mampu tidaklah dianggap zolim dan bukan perbuatan haram. Berdasarkan mafhum dari hadis, sebab ia dalam keadaan uzur untuk membayar. Jika seseorang dalam keadaan tercukupi untuk membayar utang, tapi ia tidak mampu untuk membayarnya karena hartanya tidak berada di tempat atau karena faktor yang lain, maka boleh baginya untuk mengakhirkan membayar utang sampai ia mampu membayarnya. Ketentuan tadi juga berlaku dalam permasalahan ketika seseorang telah memiliki uang yang cukup untuk membayar hutang dan mampu untuk menyerahkan uangnya pada orang yang memberi utang. Tapi masa waktu utangnya belum jatuh tempo, maka dalam keadaan demikian, ia diperkenankan untuk mengakhirkan pembayaran utangnya sampai batas waktu pembayaran yang telah disepakati. Sebab dalam hal ini, orang yang memberi utang telah rela jika pembayarannya tidak langsung dibayar tatkala ia mampu, selama tidak melewati batas pembayaran yang telah ditentukan. Namun jika ternyata pada saat waktu jatuh tempo pembayaran ternyata ia tidak dapat membayar utangnya karena adanya suatu hal, padahal sebelumnya ia berada dalam keadaan yang mampu, maka dalam hal ini ia dianggap teledor dan termasuk bagian dari orang yang zolim seperti yang dijelaskan dalam hadis tadi. Apakah orang yang menunda utang itu masuk kategori orang fasik? Menurut mazhab Maliki, iya, meskipun hanya dilakukan satu kali. Sebab dalam pandangan mazhab ini, menunda utang termasuk dosa besar. Menurut mazhab Imam Syafi'i, label fasik itu berlaku ketika perbuatan haram itu dilakukan berulang-ulang. Hal ini seperti dijelaskan dalam lanjutan referensi tadi. Ulama mazhab Maliki berbeda pendapat mengenai orang yang menunda membayar hutang. Apakah ia dihukumi fasik dan tertolak kesaksiannya di majelis hakim dengan melakukan satu kali penundaan pembayaran hutang, atau kesaksiannya tidak tertolak kecuali ia sampai mengulangi perbuatan tersebut secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaannya. Berdasarkan analisis dalam kitab mazhab Syafi'i, diisyaratkan berulang-ulangnya penundaan membayar hutang dalam melabeli fasik pada orang yang menunda membayar utang. Walhasil, menunda membayar utang tatkala mampu adalah perbuatan yang diharamkan, sebab merupakan bentuk menzolimi hak mestinya segera diterima oleh orang yang memberi utang, kecuali ia masih belum mampu untuk membayar atau memang terdapat kesepakatan agar utang diserahkan pada waktu tertentu. Sahabat yang beriman, harus diingat bahwa utang piutang termasuk hakul adami atau urusan hak sesama manusia.
Artinya, dosa yang tertoreh tak serta-merta terhapus hanya dengan beristighfar kepada Allah, tanpa lebih dulu menyelesaikan apa yang menjadi hak orang lain. Dalam hutang tersimpan tanggung jawab, dan salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah membayarnya segera tatkala sudah mampu membayarnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tanpa kita sadari, mungkin sihir hasad dan penyakit ain ada dalam diri kita. Maka dari itu, agar tidak semakin dalam, kita harus tahu amalan penangkal hal tersebut. Sihir merupakan suatu hal yang mempengaruhi badan, hati, atau akal seseorang. Sihir menjadikan seseorang sebagai objek yang disakiti tanpa ada interaksi. Sihir hasad didapati karena adanya sikap tidak senang terhadap seseorang yang diberikan karunia oleh Allah, melebihi dari apa yang dimilikinya. Sedangkan penyakit ain atau mata jahat adalah pandangan suka yang disertai dengan hasad, berasal dari kejelekan tabiat dan menyebabkan orang yang dipandangnya tertimpa suatu bahaya. Sungguh sangat menyeramkan sihir hasad dan penyakit ain ini, karena suatu hal yang agak sulit untuk disembuhkan. Untuk menghindarinya, berikut ini amalan penangkal sihir hasad dan penyakit ain menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. 1. Berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad, yakni membentengi diri dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bersandar kepadanya dengan membacakan bismillah disertai surat Al-Falaq. 2. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka tidak akan memudarkan kalian sedikit pun. Quran Surat Ali Imran ayat 120. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjaganya dan tidak menyerahkan diri kita kepada siapapun selain Dia. 3. Bersabar menghadapi musuh yang hasad terhadap kita. Hendaknya tidak membalas dan mengeluhkannya serta tidak membisikkan suatu hal yang menyakiti hatinya. 4. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Cukuplah Allah sebagai pencukup dan pelindung, maka tidak ada celah bagi musuh untuk menzalimi atau memudaratkan kita. 5. Mengosongkan hati dari musuh yang hasad kepada kita dengan tidak memikirkannya. 6. Menghadap diri kepada Allah dan ikhlas untuknya. 7. Memurnikan taubat kepada Allah dari segala dosa-dosa dengan memohon ampunan kepadanya. 8. Bersedekah dan berbuat baik semampunya. 9. Memadamkan api hasad dari dengki, perilaku, kezaliman dengan cara berbuat baik kepadanya. 10. Memurnikan tauhid. Ini adalah penyatu semua sebab dan merupakan suatu poros untuk mengarahkan pikiran kita. Sahabat yang beriman, itulah amalan agar terhindar dari sihir hasad dan penyakit ain yang diungkap oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun dan kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.